فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah, hadisnya disetorkan terlebih dahulu, hadisnya Aisyah Ummul Mukminin atau hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita lewati, yang menunjukkan di dalamnya al-fitratu khamsun, amalan kesucian bagian dari sunnah itu ada 5. Hadisnya muttafaqun alaih, sudah pernah antum melewati dulu juga di kitab-kitab sebelumnya. Setorkan serentak berbarengan, jelas, lantang, tegas. Tafadhalu. Nah, barakallahu fiik, hadisnya pendek ya. Jadi setoran pastikan lantang keras itu seperti ketika ngobrol atau pas kita main-main, semangat gitu ya. Jangan melempem kayak apem namanya, atau jangan lemat-lemat ya, barakallahu fiik, semangat. Kalau tasmi setoran kondisikan, beda ketika yang lainnya. Halaman berikutnya, simak baik-baik halaman 200, kita selesaikan pembahasannya ini. Perhatikan baik-baik halaman 200. Mas'alatun, permasalahan yang berikutnya, disimak baik-baik, fokus. Hukmu i'fa'il lihyah wa adami halqiha wa taksiriha. Hukum memanjangkan jenggot dan tidak mencukurnya, tidak pula memendekkannya. Yang enggak tahu artinya diartikan. I'fa itu membiarkan jenggotnya panjang. Hukum membiarkan jenggotnya memanjang dan tidak halqiha, tidak mencukurnya, wa taksiriha, dan tidak memendekkannya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib bahkan. Paham ya? Beda sama orang sufi atau orang-orang awam. Kata mereka hukumnya itu sunnah memanjangkan jenggot katanya, Allahul musta'an. Dan lihat, wa mimma huwa minal fitrah i'fa'un lihyah, dan termasuk bagian daripada fitrah, bagian bentuk kesucian dan amalan sunnah adalah apa? Adalah memelihara jenggot. Paham ya? Memanjangkan jenggot. Wa yu'zar mukhalifuhu, dan yang menyelisihinya dihardik. Yu'zar itu dihardik. Paham ya? Antum tahu makna dihardik? Disikapi orangnya. Kalau menyelisih amalan sunnah dan hukumnya wajib ini, yaitu menyelisih apa? Syariat. Yu'zar itu artinya dihardik. Paham? Dihardik itu disikapi. Agak tegas, agak keras. Kenapa ente enggak panjangkan jenggot? Bukankah ente laki-laki? Apakah ente itu perempuan? Itu caranya gitu. Tegasin. Mafhum? Halaman 200, simak baik-baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'ful liha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Artinya sama semua nanti, cuman beda lafaz aja. A'fu itu maksudnya membiarkan memanjang. Wa ja'a bil lafdin wa auful liha, sama. Datang juga dengan lafaz yang lain, wa auful liha, dan biarkan jenggot kalian memanjang. Wa ja'a bil lafdin, datang juga dengan lafaz yang lain, wa arkhul liha, dan biarkan jenggot kalian memanjang. Artinya sama semua. Mafhum? Cuman beda apa? Beda kata, namanya sinonim, persamaan kata. Namanya sinonim, persamaan kata. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kemudian wa ja'a bil lafdin, datang juga dengan lafaz yang lain, amara bi ihfa'is syawarib wa ihfa'il lihyah. Masyaallah, lihat ini. Datang juga dengan lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW memerintahkan apa? Memerintahkan agar ihfa'is syawarib, apa? Mencukur kumis-kumisnya dan memanjangkan apa? Jenggotnya. Kumis dicukur, jenggot dipanjangkan, dipelihara. Mafhum? Nah, kumis dicukur, jenggot dipelihara. Kemarin kami jelaskan, cara mencukur kumis ada 2 cara. Pertama apa? Mencukur dengan dipendekkan. Dengan mikos. Mikos itu apa? Gunting atau semisalnya. Yang kedua dengan cara apa? Dicukur habis, dibersihkan dengan musa atau misalnya. Musa itu apa kemarin? Silet.
Paham ya? Bersihkan total, enggak ada larangan juga. Kesimpulannya boleh dua-duanya ya. Cuman kalau menurut anak pribadi dan enggak mengharuskan yang lainnya ikut juga, digunting tipisnya bagus. Hasilnya pun ketika panjang juga bagus. Tapi kalau antum kerok habis itu memang nanti bersih memang, tapi kalau tumbuh itu panjang pendek enggak teraturan. Enggak beraturan ya. Nah, itu sekedar pengalaman yang sudah terjadi. Jadi kesimpulannya kalau jenggot diapakan Zaki? Ditipiskan atau pendekkan? Panjangkan, biarkan, dipelihara. Kalau kumis diapakan Novel? Dipendekkan atau dicukur? Kita lihat. Wa qala Allah azza wa jalla mukhbiran an Harun. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengkabarkan tentang Harun alaihissalam, "Yabna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si." Yabna umma, wahai anak ibuku, la ta'khud bi lihyati, jangan kau mengambil jenggotku, wala bi ra'si, dengan pula apa? Rambutku. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ra's kadang-kala artinya rambut. Paham ya? Jadi enggak mungkin memotong kepala kan, potong rambut, nyukur kepala, nyukur rambut. Ya cukur kepalanya rambutnya, tapi pakainya ra's. Ya kan? Halqur ra's, mencukur rambut kepala maksudnya, bukan mencukur kepala itu loh. Cuman kadang-kala dan digunakan lafaz ra'sun kepala. Kenapa kok pakai lafaz ra'sun padahal yang dicukur rambutnya? Karena rambut yang dimaksudnya rambut kepala. Mafhum? Nah, seperti itu. Jangan sampai gagal paham ya. Ustaz itu kan perintahnya mencukur kepala, berarti gagal paham. Mafhum? Dikondisikan. Kita lihat berikutnya. Wa ruwiya 'an Ali radhiyallahu anhu anna lihyatahu kanat tasilu ila surratih. Masyaallah, lihat itu. Menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka semangat sekali dalam menjaga jenggot mereka. Lihat ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dahulu jenggot beliau kanat dahulu tasilu sampai ila surratih, sampai kepada pusarnya. Surrat itu pusar. Bahasa Jawanya udel. Sampai udelnya, sampai pusarnya, panjangnya itu. Berarti panjang sekali ya. Enggak masalah. Wahana malu Ustaz, gengsi, segan, sungkan. Syariat atau sungkan gimana? Kalau dengan syariat segan, sungkan udah berbahaya. Kalau ada syariat enggak usah sungkan, segan, laksanakan bismillah. Mafhum? Walaupun jenggotnya sampai mana tadi? Saya pusar, enggak usah takut, enggak usah malu. Wah, nanti khawatir nanti gini gitu. Enggak ada gini gitu wala syai'. Laksanakan sudah. Lainnya karena yang namanya manusia itu sudah kita lewati ya. Masing-masing orang beda-beda, hormonnya beda-beda. Untuk mengalami pertumbuhan jenggot itu macam-macam. Ada yang tumbuhnya lama, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang usia muda pun juga masya Allah berewakan. Paham ya? Macam-macam. Ada juga yang ditakdirkan usia tua pun nggak tumbuh jenggot juga. Ada juga memang. Ada yang tumbuh jenggot cuma 3 biji, 3 helai aja. Masya Allah. Ada juga. Nah, tergantung tadi itu barakallahu fi keadaan orang masing-masing orang tadi dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, boleh enggak beli obat? Kan ada orang jual itu obat penyubur rambut jenggot, biar biar jenggotnya manjang. Obat biar tumbuh jenggotnya. Boleh atau tidak? Para ulama silang pendapat dan mereka merinci kalau obatnya berbahaya, ada efek sampingnya. Mungkin nanti akhirnya guatel atau mungkin ada alergi atau misalnya, hindari. Biarkan Allah Ta'ala yang nakdirkan, udah selesai. Mafhum? Ditakdirkan punya jenggot, alhamdulillah. Ditakdirkan punya jenggot, ya udah selesai. Nggak usah neko-neko, nggak usah membebankan diri gitu loh. Sebagian mereka berpendapat selama tidak ada efek samping, dalam artian dia obatin secara alami, herbalis misalkan ya, dikasih herbal bagaimana dioles-oles atau apa gitu, kemudian tumbuh jenggot lebat, alhamdulillah nggak masalah. Mafhum? Jadi pahami ya. Tapi kalau harus takalluf membebankan diri nggak usah. Saya pahami soal ini ya. Dikondisikan karena kadang-kala ada yang seperti itu. Wa an Abi Ma'mar qala qultu li Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'ashr? Qala na'am. Qala qultu bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atah? Simak baik-baik kitabnya itu. Qala bittirabi lihyatihi. Masyaallah, lihat ini. Ana artikan dari hadisnya Abi Ma'mar, qala beliau berkata, qultu aku berkata kepada Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Ditanya apa? Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr? Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur
dan salat asar juga baca? Kata Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, qala na'am, iya. Nah, kata Khabbab bin Arat mengatakan iya. Qala qultu, kemudian aku berkata lagi, Abu Ma'mar berkata lagi, bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atah? Dengan cara apa? Dengan cara apa kalian mengetahui kalau beliau baca? Ya kan menghadap ke sana kan imam. Taunya dari mana kalau dia baca itu dari mana tahunya? Kita lihat. Qala bittirabi lihyatih. Dengan apa? Dengan bergeraknya jenggotnya. Ittirab, goncang gerak. Jadi kalau orang baca kan gerak kan? Dan itu otomatis apa? Baca. Mafhum? Jadi para sahabat di antara Khabbab bin Arat itu mengetahui beliau membaca. Rasulullah SAW membaca ketika zuhur dan asar itu dengan apa? Bittirabil lihatih. Dengan apa? Dengan gerakan jenggotnya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fiik. Sehingga dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun juga memiliki apa? Jenggot. Nah, kalau ada orang mimpi. Perhatikan nih, ada orang mimpi. Dia cerita bahwasanya tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya bertemu di atas bukit Uhud, kemudian nggak punya jenggot, bukan Rasulullah SAW, setan. Kenapa demikian? Karena ciri-cirinya punya jenggot. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih alaihi wassalam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti sungguh dia telah melihatku, kata Rasulullah SAW. Karena setan nggak bisa apa? Nggak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah SAW. Lagi dia mengatakan tadi malam mimpi ketemu Rasulullah katanya. Di mana? Di Jabal Uhud katanya. Bagaimana ciri-cirinya? Pakai jubah panjang sampai di bawah mata kaki, bukan Rasulullah berarti. Paham ya? Bagaimana ciri-cirinya? Nggak punya jenggot, bukan Rasulullah. Saya pastikan sudah. Namanya bagaimana ciri-cirinya? Pakai peci nasional, bukan Rasulullah. Paham ya? Allah musta'an. Itu penting sekali karena apa? Karena orang mimpi kan macam-macam. Kemudian ngaku-ngaku kan. Nah, ceklah ciri-cirinya bagaimana, benar enggak? Yang dikatakan itu ciri-cirinya. Ternyata poin pertama dah gagal. Bagaimana ciri-cirinya? Pakai peci nasional katanya. Allah musta'an. Peci nasional yang hitam itu. Bagaimana berikutnya? Enggak punya jenggot. Wah, tambah parah lagi udah. Bagaimana berikutnya? Jubahnya panjang sampai bawah mata kaki. Berarti bukan Rasulullah. Mafhum? Jadi penting sekali ya untuk mengetahui ciri-ciri dan juga apa? Nah, sifat-sifat Rasulullah SAW dalam hal apa? Nah, fisik dan juga yang semisalnya. Ila ghairi dzalik minal adillah. Dan yang selain itu dari dalil yang ada, wa adillatu takhlil lihyah tadullu ala dzalik. Sahih, lihat ini. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya takhlil lihyah, menyela-nyela jenggot, ini menunjukkan bahwasanya jenggot itu diwajibkan. Buktinya ketika wudu, anggota wudu kan ini. Tapi kalau punya jenggot di sela-sela. Paham? Di sela-sela gini. Tapi kalau enggak punya ya udah biarin aja. Bisa dipahami insyaallah ya. Mafhum salah? Hafid mafhum? Dikondisikan. Jadi menunjukkan bahwasanya jenggot hukumnya wajib bukan sunnah, tapi wajib, amalan sunnah yang wajib ya jenggot ini antaranya. Orang awam bilang apa? Sunnah katanya. Sunnah apanya? Wajib jelas kok. Kecuali kumis, kalau kumis baru dianjurkan, sangat ditekankan untuk apa? Menipiskan atau memendekkan atau barakallahu fiik mencukur kumis tadi. Adapun jenggot dipanjangkan. Dulu ada seorang dai sesat, paham ya, dari kalangan orang-orang pembesar orang-orang apa? NU, Nahdlatul Ulama. Paham ya, pembesar mereka namanya Said Aqil Siraj. Paham ya? Itu mengatakan apa? Semakin panjang jenggotnya semakin bodoh katanya. Ya kenapa? Seharusnya semua lari kecerdasan lari ke otak, tapi karena gara-gara jenggot ketarik ke bawah katanya. Logika yang ambiar rusak itu sudah. Paham ya? Namanya Sa'id Al-Siraj, itu pemimpin mereka. Allah musta'an. Belajar di Saudi, dapat gelar sekian gelar, belajar di Saudi itu belajarnya. Di sana cuma ngambil gelar saja, pulang malah apa? Menjadi dai perusak seperti itu. Di komentar banyak ragam, di komentar gini. Wong syekhnya orang-orang Nahdlatul Ulama, siapa namanya? Kiai Hasyim apa? Asy'ari ada berjenggot kok, masa dikritik berjenggot. Nah, macam-macam. Yang jelas semakin jauh dari syariat semakin berbahaya. Paham? Kita lihat sini. Kita lihat berikutnya simak baik-baik. Wa maja'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan yang datang dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana ya'khudh min lihyatihi. Penting ini dipakai orang roja ini. Orang hizbiyun al-bid'ah wa dhalal luar pakai dalil ini. Adapun yang datang dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana ya'khudh min lihyatihi,
bahwasanya dahulu beliau mengambil jenggotnya, motong jenggotnya. Fal hadis dhaifun, hadis dhaif. Fihi, di dalamnya ada perawi Marwan Al-Asfar, ini perawinya. Hadis yang mengatakan bahwasanya Umar itu mengambil jenggotnya ketika panjang, karena riwayat macam-macam ya. Nah, ketika panjang sampai satu genggam, nah, itu hadis dhaif. Di dalamnya ada perawi namanya siapa? Marwan Al-Asfar. Di garis itu biar tahu nanti ilahnya. Kenapa kok dhaif? Ada perawi namanya Marwan Al-Asfar, Marwan Al-Asfar. Wa ala sihhatihi kana yaf'alu fil haji wal umrah khassah. Ya. Kalaupun hadisnya sahih, itu kejadiannya beliau melakukan ketika haji dan umrah secara khusus. Mafhum? Dan itu pun bukan dalil gitu loh. Dan itu pun bukan dalil, summa huwa mauqufun alaihi walana ma rawala ma ra'a. Lihat ini. Dan itu pun mauquf alaihi, apa mauquf alaihi berarti? Terhenti sampai kepada dia, bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Mauquf sampai sahabat. Berarti perbuatannya Umar gitu loh. Nah, perbuatan Umar itu hujjah atau bukan? Bukan. Berseberangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya apa? Kaitannya dengan seperti ini. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkan itu, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun Ibnu Umar taruhlah benar-benar mengambil sebagian jenggotnya. Rasulullah ngambil atau tidak? Tidak. Rasulullah mencukur enggak? Enggak juga. Mendekkan enggak? Enggak juga. Berarti ikuti siapa? Ibnu Umar atau Rasulullah? Rasulullah SAW. Itu yang cerdas. Orang-orang di luar sana, kemana mereka kecerdasannya? Gelarnya LC. Bukan LC lagi, MSC. Lebih tinggi lagi. Jenggotnya panjang atau genggam, cukur, bikin kotak segitiga, alasannya apa? Riwayat dari Ibnu Umar ini. Mauquf ternyata. Makanya kata beliau, walana ma rawa la ma ra'a, dan untuk kita apa yang diriwayatkan bukan yang dilihat. Paham ya? Intinya kesimpulannya, Rasulullah SAW bagaimana? Beliau manjangkan jenggotnya atau mencukur, mendekkan, memanjangkan. Ya udah, itu sudah patokannya. Paham? Jadi kalau sudah ada datang hadis dalil dari Rasulullah SAW, walaupun orang selain Rasulullah mengatakan boleh, tapi Rasulullah melarang, ikuti yang mana? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti orang hizbiyun. Sudah datang dalil larangan, dia mengatakan Syekh Fulan berfatwa, ulama Fulan berfatwa. Seperti apa contohnya nih? Gambar makhluk bernyawa. Ini haram, ini dalilnya 17 hadis sahih menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa. Tapi Syekh Fulan, Syekh Alan bolehkan. Syekh Fulan aja nongol, Syekh Fulannya muncul. Syekh Fulan dalil bukan? Bukan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Cerdas gak orangnya? Tapi ini Rasulullah. Itu kan Rasulullah. Itu kan gimana? Itu kan Rasulullah gimana? Justru karena Rasulullah itu yang bersabda, kita ambil. Ini ucapan ulama, fatwa ulama. Kalau berseberangan dengan dalil, kita campakkan dalilnya kita ambil, fatwanya yang berseberangan itu kita campakkan. Mahfum? Kenapa kok berani seperti itu? Nah, antum lihat istihadnya Utsman bin Affan. Ketika hari Jumat adzan berapa kali istihadnya Utsman bin Affan? 2 kali. Para ulama pun meninggalkan karena tidak sesuai dengan apa? Syariat Rasulullah dan para sahabat lainnya lakukan. Sekali ada. Mahfum? Sehingga dipakai kecerdasan yang tepat, bukan pada apa? Pada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, bukan, tapi yang tepat sesuai dengan syariat. Dan lihat, qauluhu wa taqlimul atfar, ucapan beliau taqlimul atfar, motong kuku. Memotong apa Yusuf? Kuku. Memotong kuku. Qassuha, maksudnya memotongnya. Wa yustahabbu an yabda' bi yaminih, dan disunnahkan kalau memungkinkan diawali kanan dulu. Kanan dulu dipotong. Summa bi yasari, kemudian kiri. Wa hadza min makarimil akhlaq, ini termasuk apa? Bentuk akhlak yang mulia. Termasuk bentuk akhlak yang mulia. Disimak. Hatta la tastami' tahtaha an-najasat wal qadurat. Tujuannya kenapa sih? Tujuannya kuku dipotong itu agar tidak terkumpul, tastami' diartikan itu, agar tidak terkumpul tahtaha, di bawah kuku-kuku tadi itu, najasat, najis atau qadurat, kotoran-kotoran. Antum perhatikan baik-baik. Kalau kukunya panjang-panjang, biasanya bagian bawah ini banyak kotorannya. Hitam-hitam ya kan? Itu antum enggak tahu zat apa saja di situ. Mungkin ada zat PS1 kalau kiri, namanya. Ya, kalau kanan mungkin ada zat-zat yang lain, kotoran-kotoran. Intinya kurang lah kesehatan di situ. Mafhum? Makanya dipadamkan kukunya, dipotong, dipendekkan. Enggak perlu dipanjangkan. Ingat enggak hadis kemarin itu? Falaisa minna, bukan termasuk bagian dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Man lam yahlik anatah
wa yukallim atfarah wa yajuzza syaribah falaysa minna, kata Rasulullah SAW. Ada hadisnya siapa? Salah seorang dari Bani Ghifar. Barang siapa yang tidak mencukur bulu atau rambut kemaluannya dan tidak motong kuku-kukunya dan tidak mencukur kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami. Bayangkan itu. Dipadamkan kukunya, dipotong itu kuku. Jangan dibiarkan panjang itu kuku ya. Karena kalau dibiarkan panjang, tasyabuh dengan apa kemarin? Hewan. Di antaranya apa yang nampak? Hewan apa yang nampak? Ayam, ceker ayam. Paham ya? Kondisikan. Itu kan ayam Ustaz. Terus antum bagaimana mau nyotoh ayam? Janganlah. Pastikan syariat didahulukan daripada apa? Nah, barakallahu fiik, hawa nafsu atau logika. Kadang orang alasannya macam-macam untuk ngupil, untuk ini, untuk itu, enggak ada. Ngupil dengan cara yang lain pun bisa. Paham? Ayo lanjutkan. Qauluhu wa natful ibd, dan mencabut bulu ketiak. Ada dua cara, dicabut boleh, dicukur pun nggak ada larangan. Cuman biasanya kalau dicukur nggak bersih, antum gini-gini kan agak sakit-sakit itu, nancap-nancap itu biasanya. Kalau nggak percaya, jangan dibuktikan, paham ya? Nah, tapi kalau antum cabut memang agak sakit memang, tapi bersih nanti. Boleh nggak dengan kapur? Kapur itu semacam gamping itu, dioles kapur gini, nanti setelah itu dibersihkan. Selama masih tumbuh lagi nggak masalah. Intinya jangan dibikin padam itu, biarkan tumbuh juga. Mafhum? Ada juga sekarang alat dijual online. Paham ya? Sesuatu yang warnanya putih enggak tahu dioleskan, ditempel gini, nanti diambil perekatnya, terangkat semuanya. Tapi nanti tumbuh lagi. Itu praktis juga. Harganya berapa Allah alam enggak tahu juga. Cuman tertulis di sana itu ya, maksudnya intinya dibersihkan. Kita lihat apa saja caranya, alatnya. Kata beliau wa izalatuhu, itu membersihkan bulu ketiak. Wa yuzalu bin natfi, dan dihilangkan dengan cara nataf. Apa nataf? Dicabut. Perhatikannya, dicabut. Nataf itu dicabut. Paham ya? Wa bil halaq, dan dicukur. Halaq dicukur, nataf dicabut. Fakiluhuma jaizun, dua-duanya boleh. Kalau zaman dahulu, perhatikan, zaman dahulu itu mereka kalau mencabut memakai apa itu? Biasanya padi. Antum ambil dua padi, ya diginikan, cepat nanti. Kalau dengan tangan itu sulit, kalau padi cepat. Paham? Belum pernah coba kan? Coba aja. Dua padi, bismillah, cepat nanti. Paham ya? Nah, illa anna natfa fi haqqir rijal afdal liman ataqahu, sahih. Lihat ini. Kata beliau, hanya saja untuk mencabut ini kalau laki-laki lebih afdal bagi yang mampu. Bagi yang mampu, memang agak sakit memang. Cabut itu rasanya kayak bagaimana rasanya? Agak sakit-sakit tapi ya selesai sudah. Paham ya? Kalau mampu lihat afdalnya dicabut. Wa amma man lam yutikhu, adapun yang tidak mampu, au khasyiya ala nafsihi alaman, atau dia khawatir dirinya nanti merasakan alam sakit, di balik itu dua merasakan alam itu sakit artinya, au wajada fi dzalika masyaqqah, atau berat memberatkan dirinya, dia menjumpai sesuatu yang memberatkan, fa innahu yuzilu bin nurah, maka boleh dia menghilangkan nurah. Nurah itu apa? Semacam kapur tadi itu. Antum tahu kapur enggak? Kapur yang kayak gamping itu loh, yang warna putih dioleskan. Paham ya? Antum tahu gamping kapur yang bisa untuk orang bangunan tahu? Campuran semen, tahu kan? Enggak tahu. Tahu gamping atau yang warna putih, yang campuran semen atau aduk-aduk semen itu yang untuk pembangunan, tahu kan? Tahu. Tahu enggak antum gampingnya itu? Tahu kan yang warna putih? Orang biasanya kalau aduk-aduk semen, pasir, semen, ada yang warna putih enggak biasanya? Enggak pernah lihat? Nah, itu gamping namanya. Itu nurah, kapur. Paham ya? Bukan kapur ajaib itu bukan. Antum oles kapur ajaib ya enggak mempan, semut enggak masuk memang. Cuma enggak bisa rontok itu. Paham ya? Tapi kapur ini kapur yang seperti itu, kapur gamping itu, ya kan? Dicampur air, antum oleskan. Enggak lama kemudian soal mudah itu lunak diambil ini. Paham? Makanya orang-orang itu kalau kulit-kulit itu, kulit-kulit kambing atau kulit misalnya itu biasanya bersihkan pakai kapur biasanya. Makna kapur apa enggak? Bukan kapur tulis bukan loh ya. Bukan kapur ajaib itu juga bukan loh ya. Kapur gamping yang biasanya pakai untuk apa? Pembangunan itu, untuk bahan bangunan. Pernah lihat antum? Ma'ruf ini. Antum belum pernah lihat? Insyaallah banyak toko bangunan kapur kayak apa. Paham ya? Tapi bukan kapur ajaib, ingat-ingat, bukan kapur ajaib, bukan kapur yang tertulis itu bukan. Biasanya gini, tak kasih tahu ya, biar antum ingat kembali. Pasir, semen, kadang gamping warna putih ini kapur itu maksudnya. Aduk-aduk ada gampingnya kapur itu maksudnya nurah itu. Mafhum?
Memang nurah ini artinya diartikan apa? Kapur tadi karena seringnya itu ya tadi itu bentuknya kayak semacam gamping tuh yang lembut itu, yang warna putih itu. Ada juga yang mengatakan cat. Kalau cat nggak mungkin. Paham ya? Kalau cat kan nggak mungkin. Antum catnya malah blontek nanti, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi nurah lebih tepat diartikan gamping atau kapur tadi itu. Mafhum? Kalau nggak percaya bisa dibuktikan oleh kapur ini. Terbukti memang. Paham ya? Orang-orang itu kalau orang beli kulit-kulit itu bersihkannya pakai apa biasanya? Direndam campur apa? Kapur. Bergamping, bersih, mudah. Naam. Au bil Musa atau bersihkan Musa. Musa semacam apa kemarin? Silat. Musa. Au bi dzalik atau selain itu minal muzilat dari alat-alat yang bisa menghilangkan muzilat itu menghilangkan. Paham? Wa fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala waqita lana fi qassish syarib wa taqlimil atfar wa natfil ibit wa halqil anah alla natruka aktsara min 40 lailah. Dipahami baik-baik ini. Bukan berarti kita biarkan, tapi ini enggak boleh melebihi 40 hari. Kemarin saya sebutkan bahwasanya yang menyebutkan bahwasanya 40 hari dibatasi kemudian dia bermudah-mudahan enggak benar tuh maksudnya bermudah-mudahan membiarkan itu loh. Wah, nanti aja lah udah 40 hari. Slow dia santai, udah panjang nanti aja lah nunggu 40 hari itu enggak boleh kalau gitu. Kapan panjang padamkan. Paham? Nah, enggak boleh melebihi 40 hari kita baca. Ya artikan ya, perhatikan baik-baik itu. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Waqita lana, kita diberi waktu fi qasus syarib di dalam mencukur kumis, wa taqlim atfar motong kuku, wa nafil ibit mencabut nam barakallahu fik bulu ketiak, wa halqil anah mencukur apa? Rambut kemaluan, alla natruka." Disimak itu. Alla natruka aktsara min 40 lailah. Hendaknya kita tidak meninggalkan, tidak membiarkan lebih dari 40 hari. Paham? Berarti jangan sengaja dibiarkan sampai lebih 40 hari. Boleh nggak sengaja? Wah, nanti aja lah nunggu ke hari 39. Ditunggu di hari 39. Lalu kuku panjangnya pol itu. Paham ya? Rambut-rambut ini pun panjang juga atau menunggu hari 39. Paham? Maksudnya itu kalaupun seandainya belum sempat, jangan melebihi apa? 40 hari. Paham? Jangan melebihi 40 hari. Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ma'nahu la tatruk tarkan yatajawaz fi 40. Masyaallah, lihat penjelasan Imam Nawawi ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala maknanya, kamu jangan meninggalkan melebihi 40 hari. La annahu waqtun lahum at-tark 40. Bukan maknanya itu waktu untuk mereka meninggalkan sampai 40 hari, bukan. Perhatikan ya. Bukan berarti itu waktunya, pokoknya intinya 40 hari. Enggak, bukan itu. Tapi apa? Tapi jangan sampai melebihi 40 hari. Misalkan orang nggak sempat, besok lagi nggak sempat, besok lagi nggak sempat. Jangan lebih dari 40 hari. Paham ya? Bukan waktu mereka. Bukan waktu harus 40 hari. Bisa dipahami? Nah, kita lihat sini. Qala al-mukhtaru annahu yudbat bil haja wat tul. Fa idza tala halaqa. Masyaallah, lihat ini. Beliau berkata, Imam Nawawi berkata, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, al-mukhtar yang dipilih, pendapat yang dipilih, bahwasanya itu semuanya yutbad, ditentukan barakallahu fiik, dijadikan tolak ukur bil hajah dengan keperluan dan panjangnya. Paham ya? Ketika dia sudah panjang langsung, fa idza tala, apabila sudah panjang, halaqa, maka dia mencukurnya. Mafhum? Tidak perlu menunggu berapa hari? Tidak perlu menunggu 40 hari. Dan kalaupun saat ini nggak sempat, jangan lebih dari 40 hari. Ini bagi yang udah tumbuh ya. Kalau kuku kan siapapun tumbuh kalau kuku ini. Nggak nunggu dewasa pun ada kalau kuku, ya kan? Nah, kita lihat. Wa qala Syaukani rahimahullah taala balil mukhtar annahu yudbat bil 40 allati dabata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syaukani rahimahullah taala mengatakan bahkan pendapat yang dipilih adalah apa? Ditetapkan dengan 40 yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya batasan maksimal. Batasan apa? Maksimal, jangan lebih dari 40 hari. Kalaupun antum enggak sempat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jangan lebih dari 40 hari. Paham? Batasan maksimal 40 hari itu. Bisa dipahami soal ini Naufal? Nah, berikutnya dikit lagi perhatikan baik-baik. Fala yajuzu tajawuzuha, maka enggak boleh melewati atau melebihinya. Enggak diperbolehkan apa? Tajawuzuha, enggak boleh melebihi 40 hari. Wala yu'addu mukhalifan lis-sunnah, tapi enggak sampai dikatakan apa? Menyelisih sunnah enggak sampai.
Enggak sampai dikatakan dia menyelisih sunnah. Man tarakal qassa wa nahwih. Wa nahwah, barang siapa meninggalkan apa? Mensyukur dan juga semisalnya, tidak sampai dikatakan menyelisih sunnah. Ba'da tul ila intihai tilkal ghayah. Nah, maksudnya orang yang menyelisih, orang yang apa? Yang membiarkan rambut-rambut tadi itu tidak mencukur walaupun setelah panjang sampai selesai waktunya, itu tidak dikatakan menyelisih sunnah. Tapi ingat 40 hari batasan maksimal. Kalau lebih dari itu baru dikatakan. Paham? Jadi pastikan jangan sampai lupa, itu syariat. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Wa qaulun Nawawi aqrab, dan pendapat Imam Nawawi itu lebih benar, lebih dekat dengan kebenaran. Berarti pendapatnya bagaimana pendapatnya? Yang jadi tolak ukur itu 40 itu maksimalnya. Bukan berarti harus nunggu ke hari 40. Kapan panjang padamkan, enggak usah nunggu hari ke 40. Tapi kalau enggak sempat, paling maksimal 40 hari. Kita lihat. Wa hadza min inayatil Islam bil muslim, ini termasuk apa? Bentuk perhatian penuh agama Islam terhadap orang muslim. Haitsu yatahhar wa yuzilu sya'tha alladhi fi, yaitu dari apa? Dari sisi dia bersuci dan menghilangkan rambut-rambut yang ada di situ. Paham? Naam. Yang terakhir, wa ya'malu bil fitrah, dan dia sudah melakukan apa? Fitrah. Apa fitrah kemarin? Kesucian. Dia sudah melakukan amalan kesucian. Allati fatarallahu azza wa jalla an-nasa 'alaiha, ya Allah telah menancapkan fitrah tersebut kepada manusia. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, tsummal yaqdu, nah, kemudian hendaknya mereka apa? Menunaikannya. Dalilun ala dzalik, itu semua dalil menunjukkan apa? Fitrah ini yang dianjurkan untuk dilakukan. Nasallahu as-salamata wal afiyah, alhamdulillahirabbil alamin.